Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Fitriani bisa kembali menyapa Anda kali ini dalam program Nusyah TV Religi. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di Pasarian Kiai Haji Abdul Latif selaku abah dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, terletak di Martajasa Kabupaten Bangkalan, tepatnya di selatan Masjid Syekhona Muhammad Khalil Kabupaten Bangkalan. Seperti apa sejarah dan juga peradaban di balik pesarian ini? Berikut tayangannya untuk Anda. Pemirsa, untuk mengungkap sejarah dan peradaban Pasarian kali ini, di samping saya telah ada Abah Thaif Fawaz Muslim yang akan memberikan cerita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diberikan cerita Abah, kali ini kita sedang menziarahi siapa saja Abah? Ini di belakang kita ada Kiai Asror Karomah, ada Kiai Abdul Latif, ada Kiai Ghafal. Kiai Abdul Latif ini adalah ayahanda dari Syekhona Muhammad Khalil. Kiai Asror itu adalah kakek dari Kiai Abdul Latif, berarti buyutnya Syekhona Khalil. Kemudian Kiai Ghafal itu adalah menantu Kiai Abdul Latif, berarti kakak iparnya Syekhona Khalil. Kemudian sejarah dari Pasarian Kiai Haji Abdul Latif ini Abah, di mana Kiai Haji Abdul Latif ini merupakan abad dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Menurut cerita yang saya tahu dan juga banyak diceritakan bahwa Kiai Abdul Latif ini dulu semasa Syekhona masih dalam kandungan uminya, Kiai Abdul Latif ini setiap malam itu ke laut mencari ikan, yang mana ikan itu kalau dapat 4 ikan, yang 2 dimakan dengan istrinya satu-satu, sisa yang 2-nya disedekahkan kepada tetangga. Begitu juga kalau dapat 10 ikan, yang 2-nya dimakan dengan istrinya, 8-nya disedekahkan kepada masyarakat. Walaupun dapat 50 ikan, hanya 2 yang dimakan bersama istrinya, yang 48 itu semuanya diserahkan kepada masyarakat. Tujuan beliau ketika ditanyakan oleh orang-orang kepada Kiai Abdul Latif, kenapa kok selalu sedekah setiap hari, setiap malam itu, beliau jawab, saya hanya ingin doa sampean semua, mudah-mudahan anak saya yang ada dalam kandungan istri saya kelak menjadi seorang ulama min ahlil ilmi, orang soleh. Dan suatu ketika waktu itu cuaca ekstrim sekali, hujan deras mengguyur Bangkalan, angin kencang, ombak besar. Waktu itu nelayan gak ada yang mau melaut karena kondisi seperti itu. Tapi Kiai Abdul Latif karena ingin istiqomah bersedekah untuk sang anak yang ada dalam kandungan istrinya, beliau masih melaut. Tiba-tiba di tengah laut itu beliau melihat ada seorang timbul tenggelam di tengah laut. Sambil berteriak orang itu, tolong. Akhirnya didekati oleh Kiai Abdul Latif, orang itu diangkat ke perahunya. Setelah diangkat ke perahunya, setelah orang itu mengucapkan terima kasih, kemudian orang itu berkata, kamu tahu siapa saya? Saya tidak tahu, kata Kiai Abdul Latif. Saya disebut dengan Khidir. Jadi beliau itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian Nabi Khidir berkata kepada Kiai Abdul Latif, apa yang kamu minta? Apakah kamu minta harta, kamu minta jabatan, atau minta apa? Silakan, akan saya doakan kepada Allah. Kata beliau, saya tidak perlu harta, saya tidak perlu jabatan, saya tidak perlu apapun. Yang saya inginkan hanya satu,
anak saya dalam kandungan istri saya semoga lahir menjadi seorang ulama besar, seorang ahli ilmu, seahli ilmi, orang soleh, dan menjadi kebanggaan penerus dari dakwah dari leluhur kami, yaitu diantaranya adalah Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Kemudian tahun berapakah pasaran ini ada di tempat ini, Abah? Mungkin ini pasaran yang lama ya, karena di situ ada Ki Asror. Ki Asror ini kakeknya Ki Abdul Latif. Ki Asror ini dikenal dengan julukan Pucuk Langkundi. Nanti kita akan ke sana. Jadi berarti ini paling tua ya sebelum karena ini memang ada Ki Asror ini menunjukkan bahwa ini adalah pasaran lama, pasaran tua. Kemudian boleh diceritakan atau diberikan kesan dan juga pesannya selaku karomah tersebut bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Abah? Ya, saya harapkan kepada generasi muda, kepada kita semua untuk rajin-rajin berziarah kepada para wali-wali Allah. Karena kita berziarah kepada wali Allah itu satu akan melembutkan hati kita, yang kedua kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh beliau-beliau itu. Termasuk kita semua sebagai orang tua, bagaimana supaya kita punya anak yang soleh, ahli ilmu, bahwa kita harus mulai ketika anak kita sudah masih dalam kandungan istri kita mulai untuk banyak berdoa, banyak bersedekah sampai anak kita lahir, dan anak-anak pada para remaja, mari kita juga meniru apa yang dilakukan oleh Syekhona Holil untuk lebih banyak menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa menyinari diri kita, menyinari keluarga kita, dan bisa menyinari masyarakat sampai ila yaumil qiyamah. Terima kasih, Abah, untuk sejarah yang telah diberikan ceritanya kepada pemirsa. Satu hal yang menjadi kesan ajaran yang begitu mengena pada program Nusyah TV Religi kali ini, yaitu bagaimana kita selalu berbagi dan selalu bersedekah kepada orang lain. Itulah pemirsa tayangan dari program Nusyah TV Religi kali ini di makam Kiai Haji Abdul Latif selaku Abah dari Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan. Sampai jumpa dalam program Nusyah TV Religi dan program Nusyah TV unggulan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusyah TV, dakwah bil hikmah.